Dipersembahkan oleh Beberapa tahun yang lalu saya tertarik omongan Pak Menteri di DPR bahwa untuk jadi dokter spesialis yang diperlukan puluhan ribu itu sangat mahal dan hanya orang kaya yang bisa. Nah, aku pikir udah selesai, Pak. Ternyata baru tadi malam saya dapat keluhan dari teman-teman di UNER, di UGM. Jadi dokter spesialis itu kalau yang university based itu nggak ada gajinya. Dan itu harus perlu sponsor, hanya orang kaya yang bisa. Itu gimana, Mas? Nah, saya lihat kan, kok di luar negeri kenapa banyak? Ya di kita masuknya susah. Masuknya susah, tuh spesialis tanya. Padahal mau banyak. Kedua bayarnya mahal. Ya, kita ngomong yang mahal, karena nanya yang mahal. Kita lihat, kenapa mahal? Ya karena unik, Indonesia itu satu-satunya negara di dunia yang jadi dokter spesialis harus bayar uang kuliah. Harusnya bisa nggak? Di luar negeri semua di dunia kalau jadi dibayar dokter spesialis dibayar gaji. Jadi saya bingung kan, loh kenapa? Karena sistemnya beda. Di luar negeri itu yang berbasis rumah sakit, dia jadi pegawai rumah sakit. Dia bukan jadi murid. Kalau sini kan murid masih bayar uang kuliah. Nggak ada di dunia kecuali di Indonesia. Makanya dengan undang-undang yang baru berubah. Ya itu kan menyinggung orang-orang tertentu kan, digugat di MK saya sekarang. Sekarang saya lagi digugat MK karena saya bikin pendidikan dokter spesialis yang Di rumah sakit. sama dengan semua negara di dunia, bahwa itu berbasis rumah sakit dan dibayar gajinya nggak usah bayar. Kenapa ditentang dan siapa yang dirugikan jika memang itu Ya kalau bisa yang dilaksanakan? dirugikan yang tadi yang menerima uang dari sini. Oh jadi it's all about the business gitu. Ada keluhan di teman-teman. Ini nggak tahu benar atau enggak. Kalau yang pendidikan spesialisnya di rumah sakit, yang ngajar itu dokter praktek di itu, dianggap kurang bermutu. Ini benar. Tapi kalau yang di sekolah, kan diajar dosen gitu loh. Lebih bermutu. Bener nggak sih gitu loh? Ya kalau gitu semua pendidikan spesialis di Amerika, di Singapura, di Tokyo, di Australia nggak bermutu dong gitu. Oke. Nah, Pak, ini menarik dari beberapa kasus ini kan banyak yang orang itu kan kadang tidak memahami. Ketika Pak Budi memperjuangkan sebuah kebijakan tertentu itu untuk masyarakat, kadang-kadang orang nggak memahami. Misalnya, ya ini harus diubah undang-undangnya karena sudah terlalu lama ini mungkin ada kelompok-kelompok atau mafia-mafia kesehatan ini merajai. Nah, itu benar nggak sih Pak kalau di dunia kesehatan tuh mafia kesehatan tuh benar-benar nyata? Itu yang tahu, nanya Mbak Lula dia tahu. Tapi kalau saya inginnya, udah jangan bikin susah masyarakat dong. Pak Prabowo itu presiden kita tuh sangat cinta ke masyarakat. Beliau tuh yang dia terabas banyak sekali. Saya kecil. Ya contoh ini tadi, dokter spesialis kurang banyak. Kenapa sedikit? Karena mahal. Tanya aja deh Mbak Lula bayar berapa. Jadi dokter spesialis biayanya sampai Coba berapa? tanya Mbak Lula bayar berapa. Mau spesialis apa dulu? Yang paling mahal. Jantung. Jantung mahal, bedah mahal. Berapa angkanya? Bedah plastik kan Sampai gini, selesai 4 tahun coba berapa? ya Ratusan juta ya? Pasti Nih lah. saya bilang nih, kalau LPDP bayar dokter spesialis itu miliar 4 tahun. Nah, ini masalahnya nggak akan selesai-selesai dong Pak kalau seperti Ya itu. makanya kita bikin yang sama Pasti dengan di luar negeri. Di luar Tapi negeri kan digugat di proses- MK. Siapa backupnya Bapak? Ya kita backupnya. Saya kalau orang niat baik ya, aku nih banyak laku kerjaannya, selalu dibuka jalannya dan nanti orang ngerti. Siapa tahu orang-orang yang memutuskan itu lihat acara ini dilihat, oh ternyata Menkesnya bener, yang saya dengerin itu hanya satu sisi aja gitu kan. Tapi ada nggak sebuah pengalaman yang Bapak dalam menjalankan tugasnya kan nggak mudah nih, harus berhadapan tidak hanya dengan masalah masyarakat dan kesehatannya, tapi juga dengan bisnis oriented yang ada di sekelilingnya. Apalagi ketika Bapak kemudian harus menghadapi tantangan, wah bukan dokter, mana paham, ada image-image seperti itu yang kemudian menyerang Bapak begitu. Itu Bapak yang paling buruk pernah diapain Pak? Diteror, ditekan, itu apa Pak? Wah, pengalaman itu? Wah, kan sampai di demo di Monas, di demo di DPR teman-temannya Mbak Lula. Itu juga dengar kan tulis surat ke presiden gitu. Tokoh-tokoh itu pada tulis surat ke presiden, saya bilang nggak apa-apa, saya juga dendam juga nggak ada masalah buat saya karena niatnya baik. Saya pengen benar-benar agar semua dokter umum itu antri mau jadi dokter spesialis, pada kita butuh kan. Kenapa nggak dibuka tempatnya sebanyak-banyaknya? Kenapa nggak dia disamakan dengan seperti di luar negeri, nggak usah bayar uang kuliah? Kenapa sih mesti bayar uang kuliah kalau saya keluar? Kalau gitu saya tantang sekalian mumpung konten kreator. Kenapa nggak itu yang diperbanyak? Jadi kesehatan bukan menteri
kesakitan, kesehatan, jadi mengubah di preventifnya itu dari makanan, dari herbal, itu yang digencarkan. Mana yang lebih penting bikin konten kreator gitu atau mendirikan rumah sakit baru? Asing. Nah itu maksud saya tantanganku. Kalau saya Pak lebih suka ayo makan sehat, makan Jauh lebih penting di seluruh dunia, jauh lebih murah, kualitas hidup lebih baik. Seperti yang Bapak omongin, menjaga kita tetap sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit Pak. Kalau bisa kayak Ratu tuh, di mana tuh yang enggak sehat terus, begitu udah saatnya, set besoknya langsung wafat, gitu nggak pakai sakit. Nah itu paling enak tuh. Bicara soal sehat ini kan tidak hanya masalah fisik ya Pak, tapi juga masalah mental. Tadi kita sudah punya problem ini, kekurangan dokter spesialis dengan segala macam dinamikanya. Yang kedua, untuk menuju Indonesia sehat butuh dokter aja itu juga prosesnya panjang, nggak usah spesialis, dokter umum. Apalagi ketika kita tahu banyak sekali marak kasus-kasus bullying. Untuk jadi dokter aja ternyata seorang dokter pun juga harus berusaha menyembuhkan dirinya dari tekanan mental karena bullying di internal proses edukasinya. Mungkin kita akan lihat dulu beberapa kasus bullying PPDS yang beberapa waktu terakhir sempat viral ya. Kemarin itu sempat kena pukul saya tuh di toilet, dipukul bagian kepala, ditampar bagian pipi. Saya pun pernah diminta kayak guling-guling di lapangan olahraga, beres hujan pun pernah tengah malam. Kenapa sampai mundurin diri sih ketika saya dapat perlakuan seperti itu? Ya saya langsung mikir, oh ini udah menyimpang nih. Kuatirnya akan jadi tradisi. Lumayan udah keluar banyak banget gitu kalau untuk materi, dari mulai servis mobil senior, sewain klub, nyewain hotel kayak gitu. Kami satu angkatan itu ya istilahnya patungan ya, patungan. Terus siapa yang kena orderannya ya udah kita bantu secara materi aja kayak gitu, di luar dana pendidikan ya gitu. Mungkin around 500-600an kayaknya keluar. Semua yang ada di kriteria bullyingnya Kemenkes itu semua ada gitu. Kekerasan fisik, ya, pukul, dilempar botol, kayak ditusuk pena gitu ya, ditendang dan sebagainya, dilempar buku gitu ya, itu semua ada. Dicaci maki itu harian, ancaman-ancaman gitu ya, itu setiap hari. Kalau senioritas itu nggak hanya berdiri pada saat pendidikan, tapi juga berlanjut sampai di dunia kerja nanti. Dan saya maksudnya udah ditandain tuh. Iya, udah ditandain. Nah ini yang kadang tuh meresahkan saya, bagaimana dokter bisa membantu menyembuhkan masyarakat kalau dirinya sendiri terluka dan justru tidak sejahtera Pak. Dokter spesialis, apalagi dua sosok yang diwawancara tadi adalah sosok yang mundur karena sudah tidak tahan lagi dengan adanya bullying-bullying itu. Nah kita akan bahas, namun kita harus jeda dulu. Bullying ini terjadi. Bukannya ngajar, bukan gurunya mungkin ngajar hanya dalam seminggu, saya nggak tahu dah sehari. Yang kebanyakan tuh kakak kelas yang ngajar. Di luar rantai itu udah diputus. Sekarang itu yang kita coba bikin dengan hospital base. Download Metro TV Extend sekarang.